Recording in progress. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Evlan Ananda Pujito dengan NIM 22030150999. Saya dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Chatbot Bisnis Cerdas Berbasis Retrieval Augmented Generation untuk mendukung layanan informasi dan operasional UMKM kuliner. Pada presentasi ini saya ingin menjelaskan mulai dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Lalu ada tinjauan pustaka, metodologi penelitian, arsitektur sistem, proses pengumpulan data, pre-processing, tentang embedding, dan faiz. Lalu ada hasil implementasi dan evaluasi sistem, kemudian ditutup dengan kesimpulan dan saran. Latar belakangnya, transformasi digital mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi artificial intelligence dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Namun pada kenyataannya, layanan informasi di banyak UMKM masih belum dilakukan secara manual, sehingga respon menjadi lambat dan informasi yang diberikan seringkali tidak konsisten. Di sisi lain, chatbot berbasis rule-based memiliki keterbatasan dalam memahami bahasa alami, sedangkan large language model seperti Gemini, Google Gemini maupun memberikan jawaban yang lebih natural, tetapi masih berpotensi menghasilkan informasi yang tidak sesuai atau disebut dengan halusinasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan chatbot berbasis RAG atau Retrieval Augmented Generation dengan mengintegrasikan knowledge base, Face, Google Gemini, serta dashboard analitik. Sehingga chatbot tidak hanya menjawab pertanyaan pelanggan, tetapi juga memberikan insight yang bermanfaat bagi operasional UMKM. Lalu berikutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan chatbot cerdas berbasis Retrieval Augmented Generation yang mampu mendukung informasi sekaligus operasional pada UMKM kuliner. Lalu pada tujuan penelitiannya, pertama yaitu mengembangkan chatbot berbasis RAG untuk UMKM kuliner. Lalu yang kedua mengintegrasikan knowledge base, semantic retrieval, dan Google Gemini. Ketiga, mengevaluasi performa chatbot menggunakan matriks akurat, akurat, precision, recall, F1 score, dan response time. Lalu yang terakhir, yang keempat, menganalisis pengaruh implementasi chatbot terhadap efisiensi operasional dan kualitas layanan pelanggan. Untuk selanjutnya adalah manfaat penelitian. Penelitian memberikan manfaat secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengembang chatbot berbasis AI dan RAG. Sedangkan secara praktis, sistem ini membantu UMKM memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, konsisten, dan mengurangi beban operasional, serta meningkatkan kepuasan pada pelanggan. Lalu pada slide berikutnya adalah tinjauan pustaka. Penelitian ini menggunakan beberapa konsep utama, yaitu yang pertama adalah artificial intelligence, teknologi yang memungkinkan sistem meniru kecerdasan kemampuan manusia. Yang kedua adalah chatbot bisnis yang digunakan untuk memberikan layanan informasi secara otomatis. Lalu ketiga ada large language model, yaitu model AI seperti API Google Gemini yang mampu memahami bahasa alami. Lalu selanjutnya adalah Retrieval Augmented Generation atau RAG yang menggabungkan pencarian informasi dari knowledge base dengan kemampuan LLM atau Large Language Model.
sehingga jawaban yang dihasilkan lebih akurat, relevan, dan sesuai konteks, serta dapat mengurangi halusinasi. Kalau konsep ini sangat sesuai diterapkan pada UMKM karena membutuhkan layanan pelanggan yang cepat dan informasi produk yang konsisten. Untuk metodologi penelitiannya, metode penelitian yang digunakan adalah research and development. Evaluasi yang dilakukan menggunakan metode experimental evaluation. Untuk objek penelitiannya adalah chatbot bisnis untuk UMKM kuliner, sedangkan platform AI yang digunakan adalah Google Gemini API. Lalu di sini ada alur sistem dimulai ketika pengguna mengajukan pertanyaan melalui website atau arsitektur sistem. Pertanyaan kemudian diubah menjadi embedding oleh retriever dan dilakukan pencarian semantik pada Vice Vector database. Vice mengambil dokumen yang paling relevan dari knowledge base. Selanjutnya, informasi tersebut menggabungkan dengan pernyataan melalui prompt engineer sebelum dikirim ke Google Gemini. Google Gemini menghasilkan jawaban yang berdasarkan konteks yang ditemukan, kemudian jawaban ditampilkan kepada pengguna. Selain itu, seluruh aktivitas pengguna dicatat pada dashboard analisis untuk menghasilkan insight bisnis. Untuk pengumpulan datanya, dataset yang digunakan terdiri dari 3.773 dokumen. Data tersebut mencakup FAQ, chat pelanggan, data produk, SOP, promosi, kategori produk, dan menu. Seluruh data diproses menjadi knowledge base sehingga chatbot memiliki sumber informasi yang lengkap untuk menjawab pertanyaan pengguna. Lalu di slide berikutnya ada pre-processing. Sebelum digunakan data melalui tahap pre-processing, tahap tersebut meliputi case folding untuk menyeragamkan huruf menjadi kecil, stop words removal untuk menghapus kata yang tidak penting. Lalu ada lemmatization untuk mengubah kata ke bentuk dasar, kemudian sentence embedding untuk mengubah teks menjadi representasi vektor. Lalu ada sentence embedding dan phrase. Pada tahap ini seluruh dokumen diubah menjadi embedding. Embedding tersebut disimpan dalam phrase vector database ketika pengguna bertanya. Sistem pendukung kemiripan menggunakan Cousin similarity. Kemudian mengambil top 5 dokumen paling relevan sebagai konteks bagi Google Gemini. Di sini ada implementasi sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa chatbot berhasil mengimplementasi berbasis web. Sistem telah mengintegrasikan dengan Google API menggunakan knowledge base dan VS Vector database serta dilengkapi dashboard analisis. Dengan demikian, chatbot mampu mendukung layanan informasi sekaligus operasional UMKM kuliner. Slide berikutnya adalah evaluasi retrieval. Evaluasi dilakukan menggunakan 2.000 query pengujian. Hasil menunjukkan consonant similarity rata-rata sebesar 0,91. Lalu ada precision 5 sebesar 95,20%, recall-nya itu sebesar 96,80%, dan retrieval relevan sebesar 95,90%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mekanis semantik retrieval mampu mengambil dokumen yang sangat relevan sehingga konteks yang diberikan kepada Google ini menjadi lebih akurat atau sudah sesuai. Hasil sistem usability scale. Berdasarkan pengujian terhadap 30 responden chatbot memperoleh nilai sistem usability scale sebesar 84,7. Nilai tersebut termasuk kategori excellent, memperoleh grade A, dan berada di atas standar kelayakan, yaitu 68. Artinya chatbot mudah dipelajari, mudah digunakan, serta dapat diterima oleh pengguna.
Lalu untuk hasil user experience questionnaire terlihat bahwa evaluasi dilakukan terhadap 6 dimensi pengalaman pengguna. Ada seluruh dimensi memperoleh nilai positif lebih dari 1,9. Rata-rata keseluruhan 2,09 dengan kategori excellent. Efisiensinya di di angka rata-rata skor 2,21 menjadi dimensi dengan skor tertinggi. Hasil menunjukkan chatbot memberikan pengalaman pengguna yang mudah dan cepat, menarik, dan dapat dipercaya. Kesimpulannya dari dari penelitian ini berhasil mengembangkan chatbot bisnis cerdas berbasis Retrieval Augmented Generation yang terintegrasi dengan Google Gemini API, Knowledge Base, dan Face Vector Database untuk mendukung layanan informasi dan operasional UMKM kuliner. Dan juga hasil dari pengujian menunjukkan performa yang sangat baik dengan akurasi 96,30%, precision 95,84%, recall-nya itu 96,95%, dan F1 score-nya itu 96,39%, serta didukung oleh kualitas retrieval yang tinggi. Untuk evaluasi pengguna memperoleh dari hasil SUS-nya itu 84,7 yang mendapatkan grade A atau excellent, dan untuk UIQ-nya rata-rata 2,09, itu sangat bagus, yang menunjukkan chatbot mudah digunakan, efisien, dan memberikan pengalaman pengguna yang positif. Lalu pada dashboard analisis mampu menyajikan informasi mengenai perilaku pelanggan dan aktivitas chatbot sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data bagi pelaku UMKM. Sarannya untuk menambah fitur integrasi dengan WhatsApp Business, Telegram, atau media sosial supaya chatbot dapat digunakan pada berbagai platform. Memperluas knowledge base dengan data yang lebih beragam dan diperbarui secara berskala sehingga informasi yang diberikan tetap akurat dan relevan. Lalu mengembangkan fitur multibahasa dan voice assistant untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan pengguna, menambahkan dashboard analisis yang lebih lengkap seperti analisis tren pelanggan, prediksi permintaan produk, dan laporan perjualan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis, melakukan pengujian pada lebih banyak UMKM dengan jenis usaha yang berbeda agar sistem dapat dievaluasi pada berbagai skenario pengguna. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, pertanyaan yang pertama, mengapa Anda memilih topik penelitian ini? Eh, Oke, baik. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena saya memilih topik ini melihat UMKM kuliner masih banyak melayani pelanggan secara manual tanpa menggunakan bantuan dari chatbot AI yang bisa menjawab eh, 24 jam. Oke, jadi harus saya tambah lagi begini, saya memilih topik ini karena banyak UMKM kuliner yang melayani pelanggan secara manual melalui WhatsApp atau media sosial, sehingga respon sering terlambat dan informasi yang diberikan tidak selalu konsisten. Selain itu, chatbot rule-based memiliki keterbatasan dalam memahami bahasa alami, sedangkan LLM murni berpotensi menghasilkan hallucination. Oleh karena itu, saya mengembangkan chatbot berbasis Retrieval Augmented Generation atau RAG agar mampu memberikan jawaban yang lebih akurat, relevan, dan sesuai dengan knowledge base UMKM. Gitu ya. Oke, baik Nah, Pak. sekarang ini ditanya lagi,
Apa yang dimaksud dengan RAG? RAG. Ya, ini dia. Lihat di Bentar, saya lihat dulu. Oke, baik. RAG atau Retrieval Augmented Generation itu metode yang menggabungkan proses pencarian informasi dengan kemampuan em, large language model atau generation untuk menghasilkan jawaban yang lebih akurat dan sesuai konteks, Pak. Oke. Jadi RAG itu adalah metode yang menggabungkan proses pencarian informasi atau retrieval dari knowledge base dengan kemampuan Generative Large Language Model atau LLM. Jadi sebelum Ya, menghasilkan jawaban, sistem terlebih dahulu mencari dokumen yang paling relevan. Kemudian dokumen tersebut dijadikan konteks dalam LLM yang menyusun respon lebih akurat. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya adalah gini. Mengapa menggunakan Google Gemini dibanding ChatGPT atau lainnya? untuk dari saya sendiri, Google Gemini itu dia memberikan API yang gratis, Pak. Daripada ChatGPT yang mungkin ada tambahan biaya lagi, Pak. Setahu Oke. saya itu, Pak. Ya, jadi Google Gemini dipilih karena menyediakan API yang mudah diintegrasikan, memiliki kemampuan Natural Language Understanding yang baik, mendukung bahasa Indonesia yang baik, dan memiliki respon time yang cepat. Biaya implementasinya relatif efisien, serta cocok dipadukan dengan metode RAG, Retrieval Augmented dan melalui prompt engineering. Mengapa menggunakan berikutnya adalah mengapa menggunakan FAISS, FAISS. Oke, kenapa menggunakan Vice? Vice saya gunakan karena mampu melakukan pencarian vektor secara sangat cepat, Pak, pada data embedding dan juga lebih efisien dibandingkan pencarian teks biasa karena menggunakan similarity search berdasarkan consonant similarity. Oke, jadi FAISS digunakan karena mampu melakukan similarity search terhadap data embedding secara sangat cepat. Jadi library dirancang untuk mencari vektor sehingga lebih efisien dibanding pencarian berbasis keyword ketika jumlah dokumen sangat besar. Kelima, lima adalah apa fungsi dari sentences embedding? Sentence embedding, sebentar, Pak. Ya, itu dia. Em, di sini saya lihat synthesis embedding ini berfungsi untuk mengubah teks menjadi representasi angka atau vektor sehingga komputer dapat memahami makna atau teks dari sebuah kalimat bukan hanya kecocokan kata yang sama. Oke, berikut. Mengapa tidak menggunakan chatbot role base? Kenapa saya tidak menggunakan chatbot rule base? Karena chatbot rule base menurut saya itu hanya bekerja berdasarkan aturan yang sudah dibuat. Jadi jika ada pertanyaan sedikit berbeda dari pola yang ada, maka chatbot tidak mampu menjawabnya, Pak. Sedangkan jika chatbot berbasis RAG dapat memahami berbagai variasi bahasa alami karena menggunakan API dari Google Gemini itu tersebut, Pak.
Oke. Jadi kalau saya tambahkan adalah karena chatbot tool-based dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan aturan yang telah dibuat sebelumnya, seperti FAG gitu ya. Jika menggunakan variasi kalimat yang berbeda, chatbot sering gagal menjawab. Chatbot berbasis LAG lebih fleksibel karena memahami konteks bahasa alami. Nah, sekarang yang ketujuh, apa isi knowledge base yang digunakan? Nah, Ini ya, apa isi knowledge oh iya, base yang digunakan? oke, knowledge base yang saya gunakan itu ada FAQ, frequently asked question, lalu ada SOP, ada SOP-nya di situ, ada data produk, menu, promo, dan chat log pelanggan. Ya, jadi ada FAQ, jadi Frequency Answer Question, ada SOP, data produk menu, promosi, catlog pelanggan, sehingga chatbot memiliki sumber informasi yang lengkap. Ya, Nah, ini pertanyaan lagi adalah mengapa datasetnya 3073? dari dataset tersebut 3073 dokumen eh, terdiri dari saya memakai 450 data pada FAQ, 2000 data pada chat log, lalu ada 320 data pada produk dan 180 data pada menu, lalu ada 75 data di SOP dan yang terakhir ada di 48 data promo yang dihasilkan menjadi 3073 dokumen. Oke. Nah, pertanyaan ke-9 adalah bagaimana alur kerja chatbot. Baik Pak, sebentar. Jadi bagaimana alur kerja chatbot saya ini? Alurnya adalah user user mengajukan pertanyaan melalui website, lalu website tersebut menerima dan mengelola interaksi pengguna. Lalu Hmm, ada retriever untuk mengubah pertanyaan menjadi embedding dan melakukan pencarian semantik. Pada berikutnya masuk ke Faiz Vector Database yang berfungsi untuk menyimpan embedding serta mencari dokumen yang paling relevan. Masuk ke Knowledge Base menyediakan sumber informasi berupa FAQ, SOP, produk, menu, dan promosi. Lalu di situ masuk ke Prompt Engineer, menggabungkan pertanyaan menggunakan dengan pengguna dengan teks hasil retrieval yang nantinya masuk ke Google Gemini atau LLM menghasilkan jawaban berdasarkan konteks yang diperoleh. Dan hasil terakhirnya itu respon yang menampilkan jawaban kepada pengguna dashboard di bagian dashboard analisis. oke, good. Gambar itu ya. Iya Pak, betul ini Oke, contoh dari berikutnya ini. Apa fungsi prompt engineering? prompt engineering. Bentar, prompt engineering itu. Prompt engineering berfungsi untuk menyusun dan menggabungkan pertanyaan pengguna dengan informasi tersebut. Nah, berfungsinya itu Pak, jadi untuk menggabungkan pertanyaan pengguna dengan hasil retrieval dari Faiz dan memberikan konteks yang jelas kepada Google Gemini dan mengarahkan LLM agar hanya menggunakan informasi dari knowledge base sehingga mengurangi hallucination dan menghasilkan jawaban yang lebih akurat, relevan, dan sesuai kebutuhan UMKM. Oke, pertanyaan ke-11.
Oke, mengapa menggunakan LND? Metode risetnya adalah Research and Development. Eh, saya menggunakan metode research and development ini tujuan utama saya bukan hanya menganalisis suatu fenomena, tetapi menghasilkan sebuah produk berupa chatbot bisnis ini yang kemudian diimplementasikan dan dievaluasi kinerjanya. Metode R&D sesuai karena mencakup tahapan analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, implementasi, hingga pengujian produk. Oke, berikutnya adalah, jadi tadi mengapa menggunakan metode Research and Development atau LND? Karena penelitian ini tidak hanya menganalisis satu fenomena, tapi juga menghasilkan suatu produk berupa chatbot bisnis yang kemudian diimplementasikan dan dievaluasi. Oleh sebab itu, Research and Development sangat sesuai. Oke, pertanyaan berikut adalah ini. Apa indikator keberhasilan penelitian ini? Indikator keberhasilan itu bisa meliputi melihat dari akurasinya, precision, recall, F1 score, respon time-nya, lalu ada hasil uji dari SUS, UEQ. Semua matriks digunakan supaya mengevaluasi tidak hanya melihat performa AI, tetapi juga pengalaman pada Oke, pelanggan pengguna yang menggunakannya. jadi USUS sama U apa User Experience UEQ. Questionnaire itu ranahnya Pak Calik tuh. Jadi nanti Ayo. siap-siap banyak pertanyaan mengenai itu. Oke, berikutnya jadi nah ditambahkan bahwa evaluasi dilakukan untuk menilai performa AI sekaligus pengalaman pengguna di dalam menggunakan sistem. Oke, ke-13. Mengapa menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score? Ya, kenapa saya menggunakan akurasi precision recall dan F1 score itu? Karena keempat metrik tersebut merupakan standar evaluasi sistem klasifikasi. Di akurasi menunjukkan ketepatan keseluruhan, di precision itu menunjukkan ketepatan jawaban yang positif. Untuk recall-nya ini menunjukkan kemampuan menemukan jawaban yang benar. Lalu untuk F1 score-nya ini menyeimbangkan precision dan recall. Oke, berikutnya. Nomor 14. Apa hasil terbaik penelitian ini? Hasil terbaiknya itu di bagian evaluasi retrieval ya Pak. Di sini terlihat bahwa ada akurasinya yang terlihat terdapat 96,30%. Nah, lalu ada precisionnya itu didapat 95,20%, recall-nya yang didapat itu 96,80%, F1 score-nya, one score-nya itu bisa dilihat 96,39. Lalu pada respon time-nya itu sekitar tidak ada.
Sepertinya pada SUS-nya juga, Pak, itu mendapatkan skor excellent 84,7. Hasil tersebut menunjukkan chatbot memiliki performa yang baik dari sisi AI maupun usability pengguna. Oke, pertanyaan ke-15. Apa yang dimaksud dengan hallucination? Hallucination itu keadaan di mana ketika LLM atau large language itu menghasilkan informasi yang terdengar benar, tetapi sebenarnya itu tidak sesuai sama faktanya, Pak. Untuk menguranginya itu RAG mengurangi halusinasi karena jawaban diambil dari knowledge base terlebih dahulu sebelum dikirim ke LLM sih, Pak. Agar jawabannya tidak menjadi hallucination. Jadi, hallucination itu adalah kondisi ketika large language model menghasilkan informasi yang terdengar benar tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan fakta atau tidak terdapat dalam sumber data. Jadi penggunaan RAG atau RAG membantu mengurangi hallucination karena jawaban yang dihasilkan berdasarkan knowledge base yang telah divalidasi. 16. Apa kelebihan penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya? Kelebihan dari penelitian saya ini dibandingkan yang sebelumnya, umumnya penelitian sebelumnya itu umumnya masih menggunakan chatbot layanan pelanggan. Penelitian saya mengintegrasikan ke knowledge base, semantic retrieval, Faiz, Google Gemini, dashboard analysis, sehingga chatbot tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga memberikan insight bisnis kepada pemilik UMKM. Jadi peneliti tidak hanya membangun chatbot, layanan pelanggan, tetapi juga mengintegrasikan knowledge base, semantic retrieval, FAIS, FAISS, Google Gemini, dan dashboard analitik. Sehingga sistem mampu memberikan jawaban yang akurat sekaligus menghasilkan insight bisnis yang membantu pengambilan keputusan UMKM. Betul. Berikutnya, apa kelemahan penelitian ini? Kelemahan penelitian ini dari yang lainnya itu terdapat hanya diterapkan pada UMKM kuliner saja. Lalu ada masih tergantung pada kualitas knowledge base, belum mendukung update knowledge secara otomatis, belum belum menggunakan multimodal seperti gambar dan suara yang saya berikan pada saran tadi, dan Oke, juga masih menggunakan satu model LLM yaitu Google Gemini API, Pak. ya, good. Bagaimana pengembangan penelitian selanjutnya? Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, saya sih um, menyarankan untuk menambahkan fitur integritas seperti WhatsApp Business, Telegram, dan sosial media lainnya supaya chatbot ini tuh dapat digunakan di berbagai platform juga dan juga memperluas knowledge base dengan data yang lebih beragam yang diperbarui secara berskala dan juga mungkin bisa menambahkan fitur multi bahasa dan voice assistant untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan pengguna. Oke, Gitu sih, Pak. 19. Apa kontribusi utama penelitian ini? Kontribusi utama penelitian ini tuh kontribusinya menghasilkan chatbot bisnis cerdas berbasis RAG yang memberikan jawaban lebih akurat dan kontekstual, mengurangi halusinasi, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, dan membantu operasional UMKM, serta menyediakan dashboard analitik untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk pengguna UMKM itu. Oke, terakhir,
Jika dokumen meningkat, jika dokumen meningkat menjadi ratusan ribu, apakah sistem masih bisa bekerja? Em, jadi jadi ya, sistem tetap bekerja ketika jumlah dokumen meningkat. Pada penelitian ini, dokumen disimpan dalam bentuk embedding pada faiz vektor dokumen. Eh, faiz vektor database. Ketika ada dokumen baru, dokumen tersebut perlu melakukan proses pre-processing dan sentence embedding terlebih dahulu. Kemudian embedding yang ditambahkan ke phrase. Setelah itu, sistem dapat langsung melakukan retrieval terhadap seluruh dokumen, termasuk dokumen yang baru ditambahkan. Gitu. Oke, baik. Ini ada beberapa saran mengenai PPT. Nanti saya kirim. Silakan ditutup. Ya, baik, Pak. Mungkin sekian dari sidang presentasi sidang skripsi saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.